Padahal 3 tahun yang lalu belum ada. Sudah ada tetapi belum bertambah. Sekarang lebih bertambah banyak lagi. Ini yang sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Tuban gawat darurat. Dalam bahaya laten penjajahan gaya baru berdasarkan perubahan batu nisan yang nantinya ke arah perubahan sejarah yang kita hanya abai saja, mengabaikan, tidak peduli. Ini saya punya videonya, saya rekam langsung dari handphone saya. Dari semua marga ada, bahkan yang Ba'alawi ataupun yang non Ba'alawi juga ada. Kalau saya hitung itu lebih dari 60 makam warga imigran Yaman. Apakah domisilinya berada di Kutorejo Gang 12 atau jauh dari Gang 12 itu? Setelah kami wawancara dengan penjaga, ternyata jika ada sesepuh leluhurnya yang dimakamkan di situ, maka nantinya anak cucunya pun boleh dimakamkan di situ. Minimal berdekatan atau menggantikan. Kalau menggantikan pun nggak bisa, ya mesti berdekatan. Dompleng, desek. Jadi dari marga Al-Habsyi ada, dari marga As-Segaf ada, Ba'amir itu juga ada. Al-Amudi yang bukan Ba'alawi, ya, Basfen, ya, Al-Atos, Al-Aidrus, banyak sekali ini. Hanya berjarak sekitar 3 meteran dari makam utama Mbah Sunan Bonang. Pertama tidak ditulis Syekh Habib, tapi ada sebagian yang ditulis Syekh Habib. Ada yang meninggal tahun 91, Bagil juga ada, Maryam Bagil, 2009, 2006, 1962. Padahal saya ke sana itu 35 tahun yang lalu. Saya hitung itu lebih dari 9 kali saya ke sana. Baru 3 tahun ini berubah alamnya, berubah gambarnya. Ini ulah siapa? Ternyata setelah saya telusuri, memang beberapa tahun yang lalu, pengurus makam pengelolanya adalah yayasan yang diketuai oleh Ba'alawi. Ketika saya mau bertemu dengan ketua pengurusnya, katanya masih sibuk atau masih ada pengajian, kelompok pengajian dari mereka. Kelemahan bangsa Indonesia Nusantara sejak dulu adalah minim kearsipan dan tidak ngereken sejarahnya. Tidak ngereken peninggalan-peninggalan nenek moyangnya. Sehingga mudah untuk dirampas, dijajah, dibelokkan. Sama seperti yang terjadi di pemakaman Mbah Sunan Bonang ini. Saya masih titik koma dulu ya, bahas masalah keaslian makam Mbah Sunan Bonang yang ada di Kauman di Kutorejo ini, atau yang di Lasem ya, di Sambonang kemarin yang saya kunjungi lah. Nanti kita bahas lagi, nanti biar tidak melebar. Cuma surah wal istighfar memang, karena pada waktu itu memang beliau Mbah Maulana Makdum Ibrahim itu ibunya adalah anaknya Aryo Tejo, Adipati Tuban. Jadi masih keturunan ningrat, atau mungkin bisa dibawa makamnya ke sana atau tidak, Allahu a'lam. Nanti kita bahas lagi. Jadi ini fokus untuk meluruskan makam-makam keturunan imigran Yaman yang ada di sana. Ada Zainab, bahkan pintu keluar Gapura Paduraksa yang sebelah kanan ya, kalau dari pintu masuk ya, pintu masuk, pintu keluar, itu di tengah jalan pas, itu ada makam Al-Aidrus, itu baru. Di pintu masuk dan keluar itu saya total lebih dari 30 makam Habib dan Habibah.
dari berbagai macam marga. Bahkan ada yang baru, ada makam yang ambles itu juga saya rekam. Kemungkinan makam yang ambles itu nundung itu ya numbuk makam-makam yang lama. Rata-rata batu nisannya itu hitam-hitam, baru-baru itu. Itu yang masang siapa? Yang masang itu orang-orang kita sendiri. Gak mungkin itu yang masang mereka. Mereka punya uang, pesan supaya titip nenek moyangnya, tulisannya didekatkan dengan semakin dekat semakin mahal, semakin berkuasa. Alasannya bagus, supaya makamnya itu selalu dikunjungi oleh orang-orang yang berzikir, mendoakan, sehingga auranya, dimensinya dimensi yang menenteramkan. Kepingin dekat dengan makam utama Mbah Sunan Bonang, sehingga banyak orang yang berziarah di atasnya, membaca kalimat thayyibah, membaca kalam ilahi, dan lain sebagainya. Pusat orang berzikir dan beribadah. Katanya seperti itu. Tetapi tidak diiringi dengan kejujuran. Apakah benar itu makam-makam nenek moyang mereka atau tidak? Dilihat dari tahunnya itu, ada yang baru kok, 2018 itu ada. Bahkan yang sebelah barat itu baru, pas corona meninggal dunianya, itu juga dituliskan Habib dari Ba'akil, ada yang dari Al-Atos, macam-macam. Ini seharusnya saya itu muarah, tidak hanya dalam hati saja, tapi muarah sampai ke zahiriyah saya. Tetapi masih saya tahan-tahan ini, karena percuma kalau saya marah di media, saya harus turun langsung. Sebelum saya turun langsung, tolong pengurus Yayasan Pengelola Makam Mbah Sunan Bonang Kauman Tuban, Kutorejo, bongkar saja makam itu. Itu tidak ada nama-nama tersebut, nggak ada. Sejarahnya dari mana? Apakah perlu ada persidangan? NAAT akan kita gerakkan. Mana NAAT? Nakoba Ansab Aulia Tis'ah. Jangan hanya silaturahmi antar sesama balung pisah. Wahai kawan-kawan dari NAAT, jangan sampai kalian dipecah menjadi Azmat Khan dan Basaiban. Ayo bersatulah sebagai Dzurriyyah Aulia Tis'ah untuk mengamankan peninggalan sejarah nenek moyang kalian. Tidak hanya kalian, tapi seluruh anak negeri ini terlibat dan dilibatkan. Karena orang-orang yang berziarah ke sana itu rata-rata dari kampung. Orang-orang yang masih lugu ngerti informasi tentang Aulia Tis'ah itu dari kiai-kiainya, dari ustadz guru ngajinya, sehingga diajak ziarah. Oh, ziarah Wali Limo, ziarah Wali Songo. Ya. Akhirnya korbannya siapa? Ya mereka-mereka yang tidak tahu sejarah. Bisa dibelokkan oleh imamnya masing-masing, oleh rois jemaahnya masing-masing. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Harus segera untuk dilacak. Tapi setelah kami lacak, ternyata ketua yayasan yang dari kalangan Ba'alawi sudah meninggal dunia. Dan diteruskan lagi oleh pengelola yang pro Ba'alawi juga, tapi bersekongkol, ya, mohon maaf, bersekongkol dengan kiai yang muhibbin, yang cinta dengan mereka dan percaya bahwa kaum Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang tidak kami inginkan dan tidak kami kehendaki, supaya secepatnya untuk ditindaklanjuti bahwa ini adalah sebuah perampasan, ya, penjajahan yang bergaya Israel untuk menguasai tanah-tanah yang ada di Palestina.